Berarti benar. Firman ini berkata nyata, di dalamnya nyata kebenaran yang menuntun orang dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti saudara, bangun hidup kita. Siapkan diri kita. Kita tahu akan banyak kekacauan di dunia ini. Kita tahu. Kita juga akan mengalami dampak-dampaknya. Tapi jangan takut. Alkitab berkata, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membinasakan jiwa di dalam neraka. Tapi takut terutama kepada Dia yang bukan hanya mampu membinasakan tubuh, tapi membinasakan jiwa di dalam neraka. Our Father in Thank you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Amin, amin, amin. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Kita terus berjalan dalam kemurahan demi kemurahan Tuhan. Alkitab berkata, apapun terjadi, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Baik saudara, hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semua untuk kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama, Roma 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Haleluya. Kita harus terus memperbincangkan tentang kebenaran kuasa Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan buat kita semua. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa ada seorang rasul Tuhan. Seorang rasul yang tadinya seorang yang jahat, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian oleh karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sekali waktu dalam perjalanan menuju Damsyik, Saulus berjumpa Tuhan. Dan kemudian Saulus yang jahat, Saulus yang tidak mengerti akan kebenaran, akhirnya diubahkan Tuhan. Sehingga dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian dia berganti nama menjadi Paulus. Dan Paulus ini saudara, dia mengatakan dalam ayat 16 ini jelas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Amin. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan hari ini. Ternyata bicara Injil itu bicara sesuatu yang luar biasa. Injil itu kabar baik, Bapak Ibu. Amin. Injil itu kabar baik. Dan sebagai orang Kristen, apapun masalah saudara-saudara harus ingat, ada Injil dalam dirimu. Ada kabar baik dalam dirimu. Ada kabar berkat dalam dirimu. Sama seperti Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Injil, menerima kabar baik itu, menghormati, menghargai Injil yang baik itu. Mari kita bangun terus keyakinan kita kepada Tuhan. Apa yang kita bangun keyakinannya saudara? Yaitu di dalam firman. Saya catat di sini saudara poin yang pertama. Bicara aku mempunyai keyakinan, itu artinya jangan pernah malu kepada Injil. Saya mau ingatkan kepada kita semua, GBI Tabalang, bahkan semua orang percaya. Zaman boleh berubah. Keadaan bisa menindas saudara, masalah datang silih berganti. Tapi ayat ini mengingatkan kita, jangan pernah malu akan firman Tuhan yang telah memberkati hidupmu.
Sekalipun firman Tuhan tidak bisa dinilai dengan uang, dengan kekayaan, dengan hal-hal jasmani. Tapi bicara keyakinan, itu bicara saya tidak akan malu akan karya Tuhan dalam hidup saya. Amin. Kadang-kadang orang bisa menjual iman, saudara. Sebelum orang jual iman, itu sebenarnya dimulai dari apa? Dia tidak percaya. Dia tidak bangga dengan Injil yang menyelamatkan dia. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita, Paulus yang tadinya seorang yang begitu jahat, tapi kemudian dia begitu bangga dengan Injil itu. Mari saudara, dalam kondisi akhir zaman ini, anak-anak Tuhan sebenarnya dituntut oleh Tuhan untuk bangga dengan Injil. Tanda-tanda orang Kristen yang bangga dengan Injil itu apa? Dia selalu memberitakan firman itu, baik lewat mulutnya maupun juga lewat kehidupannya setiap hari. Injil itu harus dikumandangkan, Bapak Ibu. Tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda orang yang menerima kabar baik, dia harus mengumandangkan Injil itu. Luar biasa ayat ini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Anda harus mulai tidak boleh malu. Tidak boleh malu. Kadang-kadang saudara, ada orang bilang salom saja malu. Bilang salom saja malu. Diganti dengan hal-hal dunia. Tidak salah, tidak salah. Saya tidak mau mengkritisi itu. Tapi apa salahnya kalau kita meninggikan Injil itu? Sesungguhnya ketika Anda memperkatakan salom, apakah orang itu orang percaya atau tidak percaya, atau tidak punya satu pegangan apapun, Anda sedang berkata, aku datang bawa damai sejahtera. Amin. Nah ini, tapi kadang kita, teman saya ini kan tidak orang Tuhan, orang dalam Tuhan. Jadi saya panggil dengan gaya umum lah, sepada, ya, sepada atau apa lagi, sepeda ya. Jangan saudara, salom itu tanda Injil. Injil itu kan kabar baik. Berarti waktu saudara berkata salom, saudara datang bawa kabar baik. Amin. Damai sejahtera itu kabar baik. Tadinya mungkin di rumah dia punya pergumulan, tadinya mungkin dia lagi berantem, tadinya mungkin dia tidak punya makanan. Minimal itu namanya iman, saudara. Minimal ketika engkau berkata, aku datang bawa damai sejahtera, Anda membagikan iman yang memang tidak terlihat. Anda sedang membagikan iman di rumah dia. Makanya Alkitab bilang tadi ayat 17, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mari kita berlomba-lomba, tidak boleh malu akan kebenaran. Tidak boleh kita malu sebagai orang Kristen. Jangan kita bangga karena apa yang ada di dalam diri kita. Jangan kita bangga karena kita sudah didandani. Jangan kita bangga karena kita memiliki sesuatu. Tapi banggalah karena ada kabar baik, anugerah terbesar yang sudah kau terima dan Tuhan mau kita bagikan bagi banyak orang. Amin. Kita lihat dulu dalam Roma pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kenapa saya katakan jangan malu? Bicara punya keyakinan yang kokoh itu dimulai dari tidak malu kepada firman. Kita lihat dulu Roma 1 ayat 2 dan 4. 2 sampai 4. Saya bacakan, dikatakan begini. Injil itu, amin, kabar baik itu. Makanya saya bilang jangan malu. Injil itu, kabar baik itu telah dijanjikannya. Telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi kabar baik yang sekarang kita terima itu sudah dijanjikan dari zaman dahulu. Jadi kalau sudah dijanjikan, kenapa kita orang Kristen malu? Kenapa kita orang Kristen tidak bersyukur, tidak bangga? Harus bangga. Saya lanjutkan lagi ayat 3. Apa itu yang dijanjikan kabar baik itu? Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini bicara bahasa nubuatan. Anaknya diperanakan dari keturunan Daud, bahasa nubuatan, supaya kita tahu jalur keturunan, bahwa memang Tuhan berjanji menyelamatkan Israel. Tapi selanjutnya saudara dan saya adalah Israel rohani. Kita juga anak-anak Daud secara rohani. Amin. Ayat 4,
Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Semua yang dicari oleh nabi-nabi, semua yang dicari oleh hamba-hamba Tuhan dari zaman dulu, mereka cuma dapat janji. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yehezkiel, semua nabi-nabi besar, nabi kecil, mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka cuma dapat janji. Apa itu janji? Kabar baik. Tapi hari ini saudara dan saya bukan lagi dapat janji, tapi itu janji digenapi, di mana saudara dan saya hari ini mendapatkan Injil dari Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Ini satu kebanggaan kita. Hamba-hamba Tuhan zaman dulu, nabi-nabi zaman dulu, saudara, mereka belum mengerti tentang Injil itu, tapi mereka tidak pernah malu akan identitas mereka. Kadang kita sekarang dikuasai, kita baru bangga kalau ada sesuatu menempel pada kita, kalau ada berkat-berkat jasmani. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, berkat jasmani Tuhan pasti kasih, Tuhan pasti beri. Tapi mari kita mulai hidup dari ucapan syukur dalam hati kita, yaitu Tuhan, aku akan terus yakin kepada Injil, dan aku tidak akan malu, karena itu kabar baik. Amin. Jadi kabar baik ini saudara, kabar baiknya tentang apa? Ternyata kabar baik itu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Apalagi kehidupan Tuhan Yesus, apalagi kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kabar baik Bapak Ibu. Ini kabar baik. Dia lahir untuk membuktikan dia mengasihi kita. Dia hidup untuk membuktikan dia mengasihi kita. Dia mau memberikan teladan bagaimana kehidupan orang yang percaya, bagaimana sebenarnya kehidupan yang ada dalam kemuliaan. Kehidupan Yesus di bumi adalah kehidupan kemuliaan, saudara. Ini adalah kehidupan Taman Eden yang hilang. Tuhan Yesus mau memulihkan kembali Taman Eden yang hilang. Dan manusia tidak bisa menemukannya, saudara. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dosa. Alkitab berkata Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Roma 6 ayat 23 dibilang begini, upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi manusia dia pengen menemukan lagi Taman Eden itu, tapi manusia tidak bisa. Gelap jalannya, saudara, gelap. Makanya Tuhan harus datang ke dalam dunia sebagai terang. Yohanes 8 jelas mengatakan, akulah terang dunia. Begitu Yesus datang, dia lahir, dia hidup bersama-sama kita. Dia sedang menunjukkan kembali bahwa kita manusia diciptakan itu segambar serupa dengan Tuhan. Berarti kita akan bisa hidup kembali seperti janji Tuhan di Taman Eden. Ini kabar baik, saudara. Jadi bukan nanti saudara bisa hidup lagi dapat Taman Eden dengan saudara melakukan ritual-ritual saja, dengan berusaha berbuat baik. Tidak bisa. Dari zaman dulu manusia berusaha berbuat baik, tapi gelap menutupi jalan-jalan mereka. Itu gunanya kita butuh Yesus. Yesus itu terang dunia. Saya beri kesempatan bagi saudara beberapa detik. Bersyukurlah engkau sudah terima Yesus. Bersyukurlah ada Roh Kudus yang membuat mulutmu, hatimu, pikiranmu bisa berkata, Yesus, aku anakmu. Bersyukur saudara, karena tidak semua orang bisa mengucapkan itu. Orang yang tertutup dengan gelap, sebelum terang itu menjamah hati dan pikirannya. Saudara mau jelaskan bagaimanapun, hatinya, pikirannya, mulutnya tidak akan bisa berkata, Tuhan Yesus itu baik. Tapi saudara dan saya sudah punya kabar baik. Kita semua bisa berkata, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saudara buka lagi dalam kitab
Roma pasal yang ke-10, kenapa kita harus bangga dengan Injil? Kenapa kita tidak boleh malu? Kita lihat dulu Roma pasal 10 ayat 9 sampai yang 10. Saya bacakan buat saudara. Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kabar baik sudah diberikan. Karena itu Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, mari kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Supaya apa? Ketika Anda tidak malu, Anda bangga dengan Injil itu, maka Tuhan juga akan bangga dengan hidup saudara. Sini dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kata pengakuan itu harus dari mulut. Artinya harus dikumandangkan. Saudara akan, saya kasih ilustrasi, saudara mau ceritakan yang apa? Yang saudara bangga atau yang saudara tidak bangga? Kira-kira saudara mau ceritakan yang saudara tidak bangga? Tidak mungkin. Anak saudara tidak juara, mau cerita nggak? Enggak. Ketika anak saudara juara kelas, saudara cerita nggak? Cerita. Kenapa saudara cerita anak saudara juara kelas? Karena saudara bangga. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan percaya. Dia akan mengaku dengan mulut. Artinya apa? Bangga kepada Tuhan Yesus. Jadi mengaku dengan mulut itu manifestasi dari kebanggaan. Manifestasi dari ucapan syukur. Beda dengan percaya. Dikatakan di sini percaya dalam hati. Bicara percaya itu sangat personal. Amin. Percaya itu iman kita. Personal. Hanya kita yang tahu. Makanya Tuhan bilang memang dimulai dari hati. Betul. Percaya dalam hati itu tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan. Tetapi bicara kebangkitan Tuhan, hati saudara yang tahu. Tapi bicara menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Betul kan? Itu harus mulut saudara. Itu artinya saudara bangga dengan kabar baik. Jadi saya katakan kabar baiknya apa? Kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, terang. Kemudian apa? Kematian Yesus. Kematian Yesus itu kabar baik. Kalau Yesus tidak mati di salib, kita yang mati saudara. Yesus mati untuk menggantikan manusia. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan ternyata kematian pun tidak bisa menghalangi Tuhan Yesus. Kabar baiknya tidak berhenti di mati. Kabar baiknya berlanjut sampai apa? Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit, kabar baiknya apa saudara? Dia naik lagi ke surga. Dia kirimkan lagi penolong yang lain bagi kita. Di mana bulan lalu kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Berarti bicara aku punya keyakinan yang kokoh. Ini Paulus yang tadinya benci sama kekristenan. Tiba-tiba dia begitu bangga dengan Injil yang dia dapatkan. Karena Injil itu Alkitab berkata sesuai dengan ayat tadi, menyelamatkan Bapak Ibu. Jadi kita harus bangga karena Injil itu menyelamatkan. Jadi jangan bangga karena Injil itu memberi janji-janji yang lain. Jangan salah persepsi. Ayat ini jelas, saya bacakan sekali lagi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Yang menyelamatkan. Jadi kita fokus dulu kepada keselamatan. Keselamatan itu bahasa aslinya soteria. Nah, kebetulan istri saya namanya soteria, ya. Dan betul, soteria itu artinya menyelamatkan. Dia menyelamatkan saya dari status bujangan, saudara. Ya. Jadi kalau status bujangan saja diselamatkan, apalagi yang lain. Jadi bicara Injil itu menyelamatkan. Apa yang dia selamatkan? Ternyata yang dia selamatkan seluruh aspek kehidupan kita. Yang dia selamatkan tubuh kita. Yang dia selamatkan jiwa kita. Yang dia selamatkan roh kita. Dengan adanya kabar baik, ketika saudara terima kabar baik itu, Alkitab punya terlalu banyak janji tentang keselamatan.
Barang siapa percaya kepada, ia tidak akan mati, melainkan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Berarti saudara akan dibangkitkan dengan apa? Tubuh kemuliaan. Dan tubuh kemuliaan yang kita miliki, Tuhan Yesus sudah tunjukkan waktu Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan sedang memberitahukan, kira-kira begini juga nanti tubuh kemuliaan itu, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Berarti saudara, dia menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Dia membuat tubuh saudara bisa dipulihkan. Nah, sekalipun itu juga bicara janji, itu juga bicara sesuatu yang harus dan pasti kita alami hari-hari ini. Tubuh kita hari-hari ini sering sakit, betul enggak? Banyak orang takut sama virus loh, sama bakteri. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Tapi gara-gara virus dan bakteri yang tidak kelihatan ini, saya juga dapat terima. Harusnya kita lebih takut lagi sama Tuhan, yang juga tidak kelihatan, tapi dia bisa melihat kita loh. Tapi bedanya, kalau virus bakteri tidak kelihatan, dia tidak melihat kita untuk memberkati kita. Dia cuma mau nempel, dan memang sudah hakikatnya adalah hal-hal buruk, ya ketika dia nempel kita kena hal-hal yang buruk. Tapi beda dengan Tuhan. Dia tidak kelihatan, secara jasmani kita tidak tahu. Tapi dia melihat kita setiap waktu. Dan dia melihat kita untuk apa? Menggenapi kabar baik. Dia melihat kita untuk menolong kita. Amin. Tuhan Yesus melihat kita untuk menolong kita. Coba saudara bayangkan, saudara hari-hari kerja atau pergi atau tidur atau makan, ternyata ada pribadi yang setia melihat saudara. Tapi dia melihat bukan untuk cari kesalahan saudara, bukan untuk merusak saudara, tapi dia melihat untuk menantikan kapan Anda berseru sehingga Tuhan menolong kita. Luar biasa. Kemudian saudara, saya lihat lagi, berarti saya kembali ke Roma 10 tadi ya. Sebab dengan mulut orang apa? Dibenarkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, maaf. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Beda ini. Ketika hatimu percaya akan semua kabar baik itu, kita dibenarkan. Sehingga kita layak menjadi anak-anaknya. Tapi ketika mulutmu mengaku Tuhan, Yesus itu Tuhan, kau diselamatkan. Berarti untuk mengaku, kita harus bangga. Kira-kira saudara beriklan itu yang baik nggak? Yang saudara bangga nggak? Saya percaya orang beriklan itu karena dia bangga, betul nggak? Dapatkan segera, kan gitu ya? Apa misalnya produk sabun cuci? Nah, dapatkan segera produk sabun cuci ini di toko-toko terdekat karena sangat bersih. Kenapa saudara berani? Karena itu bagus. Berarti begitu saudara mengaku Injil kabar baik, Yesus itu kabar baik, itu saudara tidak malu. Ini orang-orang yang akan punya keyakinan yang kokoh. Amin. Kita lihat lagi. Saya lihat dalam Roma pasal 16 ayat 25. Roma pasal 16 ayat yang ke-25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Amin. Masih malu dengan Injil? Tadi sudah dikatakan di pasal 1 ayat 2, itu dinantikan oleh kitab-kitab, dijanjikan oleh kitab-kitab. Amin. Dijanjikan. Dan sekarang saudara bukan hanya dijanjikan, dikatakan dimasyurkan. Keren sekali saudara. Jadi dimasyurkan. Apa yang dimasyurkan? Tentang pemberitaan Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Tadi dijanjikan dan semua yang dijanjikan itu ternyata rahasia. Coba saudara tangkap. Ternyata rahasia. Tapi
Tapi kemudian rahasianya rahasia yang bagaimana, saudara? Didiamkan berabad-abad lamanya. Ih, bangga nggak kita sekarang? Rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya diberikan buat kita. Ih, saya baca ayat ini, saya merinding, saya menangis, saya tertawa, segala macam ekspresi keluar. Apalagi kalau dibandingkan kehidupan kita dengan Musa, jauh. Kehidupan kita dengan Elia, jauh. Kita baru masalah sedikit udah nangis-nangis. Masalah Musa, masalah Elia itu bukan masalah sedikit. Elisa, nabi-nabi itu masalahnya berat. Tapi kepada mereka, kabar baik itu dirahasiakan, didiamkan berabad-abad. Tapi kepada kita yang sekarang, kabar baik itu semua dibukakan. Rahasia itu dibukakan. Berarti harusnya kita akan semakin kokoh dengan Injil. Dan kita tidak boleh malu. Amin. Saya baca lagi. Ya, ayat yang kedua, ayat yang ke-25 tadi. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Rahasia-rahasia itu yang dimana hamba-hamba Tuhan yang hidup begitu saleh, kepada mereka hanya didiamkan. Tapi Tuhan menghormati mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Ini sengaja saya berikan perbandingan supaya kita lebih bangga lagi, lebih bersyukur lagi. Hari ini kita bisa baca firman Tuhan baik lewat Alkitab yang kita miliki. Kalau kurang kita bisa beli di toko. Kalau kurang kita bisa download di aplikasi. Kalau saudara punya handphone tiga-tiganya saudara boleh download. Saudara punya laptop, semua laptop saudara bisa download. Begitu luar biasa rahasia tentang Injil ini. Betapa Yesus Kristus adalah Allah yang abadi mengasihi kita. Tapi saya melihat begini, saudara. Ini saya harus khotbahkan baik-baik. Saya sampaikan baik-baik. Apa yang saya lihat? Seluruh handphone sudah di-download Alkitab. Di rumah mungkin saudara Alkitab lebih daripada satu. Ada laptop juga. Sekarang juga khotbah sering di YouTube, di media-media sosial. Tapi kadang-kadang saudara, kayaknya untuk baca Alkitab berat sekali. Betul? Kayaknya untuk merenungkan firman Tuhan berat sekali. Kayaknya untuk menyediakan waktu setengah jam, 1 jam untuk bersekutu dengan Tuhan berat sekali. Nah ini, kalau untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan setengah jam, 1 jam atau lebih berat sekali, bisa dikatakan apakah ini saudara bangga? Akhirnya, tapi di GB Tamalang tidak. GB Tamalang keren-keren. Karena gembala saja waktu itu gerakan membaca kitab suci sudah berjalan sebelum COVID yang mungkin 4-5 tahun ya. Berarti sudah minimal GB Tamalang sudah baca Alkitab 4 atau 5 kali. Puji Tuhan. Meskipun mungkin kita nggak ngerti. Waktu saudara iklankan sabun Rinso atau sabun apapun namanya, kan saudara tidak mengerti kandungannya. Saudara tidak tahu apa yang kandungan sabun itu apa, tahu nggak? Tiap hari kita pakai, saudara tahu nggak? Atau sabun mandi, apa kandungannya, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi karena saudara sudah pakai, saudara rasa, meskipun saudara tidak tahu kandungannya, ya saudara cerita, oh pakai sabun ini bagus loh. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti artinya. Apalagi kalau kita mungkin bukan orang-orang akademisi. Tapi sekalipun nggak ngerti, ketika saudara baca, saudara percaya, saudara imani, saudara bangga. Bagikan itu. Itu tanda Anda mau memiliki keyakinan yang kokoh. Amin.
Nah, kalau saudara sudah memiliki keyakinan yang kokoh, nah baik. Sorry, sebelum itu saya lanjut lagi bahwa bagaimana caranya untuk memiliki keyakinan yang kokoh. Tadi itu jangan pernah malu. Yang kedua, tetap pelihara hubunganmu dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kata Alkitab, berbahagia artinya yang tidak bangga dengan hal dunia. Nah, gitu ya. Lalu ayat 2 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan artinya apa? Yang kebanggaannya yaitu Taurat Tuhan. Ayat 3 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata waktu saudara bangga akan firman Tuhan, saudara punya keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan, saudara akan berhasil. Katakan di hatimu, saya berhasil. Amin. Nah, begitu saudara tahu bahwa tidak malu kepada firman Tuhan, saudara caranya memperkuat kepercayaan saudara, yaitu dengan baca firman dan juga berdoa, saudara. Tadi ayat-ayatnya saya sudah sampaikan. Kemudian Injil itu bicara kabar baik, yaitu bicara kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dia menyelamatkan kita, dia memberkati kita. Begitu saudara memiliki keyakinan itu, Alkitab berkata, kita kembali ke Roma 1, dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi orang yang tidak malu dan orang yang terus memperkuat kepercayaannya ke dalam Injil, ke dalam firman Tuhan, membangun hubungannya dengan Tuhan, dia akan mengalami yang namanya kekuatan Allah. Wow. Dia akan mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan yang bukan sekedar iman saja, tapi benar-benar nyata nanti, saudara. Menyelamatkan tubuh kita dari masalah, dari hal-hal buruk. Dan kalau saudara iman bertumbuh dari sakit penyakit, banyak saudara, jika mereka percaya firman Tuhan, orang sakit bisa disembuhkan. Sekarang ini anak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara nonton di media, tidak perlu saya sebut namanya. Kadang-kadang orang-orang itu kalau kita lihat dari pakaian mereka belum percaya Tuhan. Tapi hamba Tuhan ini hanya berkata begini, Anda percaya Yesus sanggup menyembuhkan? Mereka bilang, percaya. Didoakan, sembuh Bapak Ibu. Amin. Memang selanjutnya ada langkah-langkah, itu bahasa lain. Tapi minimal, ketika ada hamba Tuhan ini dia percaya, dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, Tuhan pakai dia memanifestasikan kekuatan Tuhan. Amin. Amin saudara. Ini perlu. Dan ini harus terus kita latih. Mari kita terus latih. Bagaimana ya? Minta sama Tuhan doa dan hidupilah Injil itu. Saya punya kesaksian cukup unik-unik juga saudara, melihat bagaimana kekuatan Allah dinyatakan. Beberapa waktu lalu saya mendoakan satu ibu di Jakarta sana ya, tuli. Telinga kirinya, saya lupa kiri atau kanan, betul-betul sudah tuli, sudah habis 0%. Salah satu telinganya lagi yang mungkin sekitar 10% saja, dan masih pakai alat bantu. Dan ini bukan pelayanan yang direncanakan. Saya lagi berkunjung ke rumah orang lain, saudara kita, doa kepada mereka, lalu mereka berkata, ada teman saya tuli, mau nggak didoa? Bisa nggak Bapak datang doakan? Waduh, ya sudahlah, karena sudah di situ ya kita melayani. Singkat cerita saudara, saya ajak ngomong, saya suruh dia lepas alat bantunya, sama sekali dia bisa dengar. Lalu saya suruh dia pasang lagi. Begitu pasang, sebagai hamba Tuhan, kadang kita punya iman juga lemah, betul? Tapi saya cuma ingat firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatan dan keperkasaan kita, tapi oleh Roh Tuhan. Amin. Saya mulai kumpulkan kembali semangat saya. Lalu saya sampaikan firman Tuhan. Saya mulai membangun keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Lalu saya berkhotbah, saya mulai sampaikan firman Tuhan kurang lebih 15 menit. Dan saya katakan,
Bagaimana ibu percaya Tuhan sanggup sembuhkan? Percaya Pak. Wah, ya sudah. Dia percaya, kita mulai yakin, kita berdoa. Kita doakan saudara, tumpang tangan, bla 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 segala macam. Selesai. Saya tanya, coba ibu copot itu alat bantu. Bisa dengar? Bisa Pak. Wih, saya antara percaya dan tidak percaya. Ketika dia bilang bisa dengar, saya yang tidak percaya jadinya. Coba. Kadang-kadang saudara, membangun keyakinan dalam Injil itu perlu latihan. Lalu saya bilang, benar ibu dengar? Bisa benar. Karena saya tidak percaya, saya bilang begini, kalau gitu saya telepon ibu, saya turun ke lantai 1. Kami doa di atas. Jadi karena pikir saya kalau pakai handphone kan, suara handphone kan lebih kecil ya. Jadi saya turun. Berapa nomornya? Saya turun sampai parkir jauh saudara, itu kan rumahnya lumayan besar. Saya ngomong, salam ibu. Salam Pak. Coba telinga satu lagi dong. Iya sebentar ya Pak. Salam ibu dengar. Dengar Pak, jelas Pak. Dia mengalami mujizat, kita mengalami keraguan. Tapi singkat cerita doa lagi. Akhirnya saudara, kami semua bersuka cita. Hari itu mujizat terjadi. Ternyata yang penting kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kadang-kadang yang menghalangi kita dengan mujizat, pengetahuan kita. Amin. Kadang-kadang menghalangi kita melihat perbuatan Tuhan, kekuatan Tuhan yang ajaib. Itu kebiasaan kita. Sampai kami ngobrol, makan-makan, puji Tuhan, beliau disembuhkan. Amin. Ini yang namanya waktu kita membanggakan Injil, kita akan melihat kekuatan Allah. Kekuatan pertama menyelamatkan, tapi kekuatan selanjutnya dia menolong kita, dia memberkati kita, dia membangun iman kita. Makanya ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran. Artinya semua yang ada di Alkitab itu kebenaran Bapak Ibu. Kalau di Alkitab dikatakan orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, itu kebenaran. Tapi kenapa hari-hari ini tidak terlalu banyak itu terjadi? Karena kita belum membangun keyakinan yang kokoh. Tapi begitu kita mau rendahkan hati kita, kita mau belajar, Tuhan mampukan aku untuk percaya kepada Injil. Saya percaya, mungkin tidak semua kita alami sesuai dengan kasih karunia, tapi satu persatu seiring iman saudara bertumbuh, saudara akan mengalami. Atau kalaupun bukan saudara alami, saudara jadi saksinya. Kan tidak mungkin saudara harus tuli dulu baru saudara mengalami mujizat. Kenapa saudara kita jadi saksinya, pelakunya? Ketemu orang tuli ya kita doakan, amin. Ketemu orang buta kita doakan. Kan bukan berarti kita harus buta dulu. Yang penting kita percaya kepada firman Tuhan. Kita percaya kepada Injil itu. Kita yakini semua yang ada di Alkitab kebenaran. Tadi saya sudah sampaikan ya, tadi dalam Roma 16 tadi. Tersembunyi berabad-abad. Tersembunyi berabad-abad, didiamkan berabad-abad, tapi dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada kita. Ini keyakinan yang harus kita bangun lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Ya saudara membangun itu, kekristenan benar-benar akan beda dengan yang lain. Jelas kekristenan bukan sekedar agama, tapi terang, tetapi jalan dan kebenaran. Amin. Selanjutnya kita lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 17. Saya bacakan buat saudara. 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia. Kebenaran-kebenaran yang lain bukan hanya bicara hal-hal tentang yang tadi saya sampaikan. Kelahiran, kehidupan, kebangkitan, kematian, kebangkitan. Tapi kita juga harus percaya bahwa dalam Injil bicara penghakiman itu jelas. Kita percaya akan ada hari penghakiman. Tetapi hari penghakiman versi Injil ini berbeda. Amin. Makanya saya katakan kabar baik. Makanya saya katakan dan Paulus katakan dalam Alkitab ini, aku punya keyakinan yang kokoh. Karena penghakiman bagi orang Kristen bukan lagi sesuatu yang mengerikan.
Ketika saudara sudah diselamatkan, ketika saudara sudah bertobat terima Yesus, saudara bertumbuh, saudara membangun keyakinan yang kokoh dalam Injil. Penghakiman bagi orang Kristen adalah kemuliaan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan mengalami kekacauan-kekacauan. Kekacauan itu dampak-dampaknya kita alami. Tetapi kita bukan dihukum. Bicara akhir zaman, saudara, saya pengen bagikan sedikit secara sederhana. Bicara akhir zaman itu seperti koin. Satu sisinya itu bicara hal-hal yang tidak baik, tapi sisi yang satu lagi adalah hal-hal yang baik. Sisi yang satu yang sering dikhotbahkan dan sepertinya membuat persepsi yang salah bagi kita. Sisi yang satunya, taruhlah bilang sisi kiri, selalu bilang apa? Tanda-tanda akhir zaman, perang di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, sakit penyakit, kengerian, apalagi kekacauan. Betul. Tapi saudara jangan lupa, ada sisi kanannya. Koin kan dua sisi ya. Sisi satunya apa? Bicara akhir zaman. Yoel 2 berkata, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu kepada semua orang. Amin. Aku akan memulihkan segala sesuatu. Amin. Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Amin. Aku akan memulihkan segala sesuatu. Amin. Bahkan Alkitab menjelaskan, ada contoh dalam Matius 25, digambarkan tentang akhir zaman dan hari pengangkatan. Itu digambarkan tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Betul? Yesus itu mempelai laki-laki, dan kita gerejanya dalam mempelai perempuan. Namanya mempelai itu kan hari pernikahan ya. Saya tidak bicara mewah atau hebatnya, tapi namanya mempelai, pengen semuanya baik. Sehingga waktu dia berjumpa dengan mempelai perempuan, ada sukacita. Amin. Berarti ketika Tuhan Yesus nanti datang, akhir zaman terjadi dan semuanya, dia harus pulihkan dulu gerejanya, supaya kita layak dijemput oleh mempelai pria. Amin. Berarti jangan kita hanya melihat sisi kiri saja. Kita harus lihat sisi kanan. Dua-dua berjalan. Tapi yang kiri itu akan pasti dan tergenapi bagi yang gak percaya. Tapi bagi yang percaya, lebih banyak yang digenapi yang kanan. Yang kiri hanya dampak-dampaknya saja. Saudara buka dulu 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5. Ini saya pengen jadi pegangan kita ya. Bukan berarti kita selanjutnya anggap remeh dengan kehidupan sekarang. Tidak. Tapi ini harus kita bangun. Sebagaimana ayat tadi, kita harus punya keyakinan yang kokoh dalam kabar baik itu. Dan salah satu kabar baiknya tentang penghakiman. Amin. Saya akan bicara kepada saudara tentang penghakiman. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan seterusnya. Judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Amin. Artinya ajaran kitab suci jelas. Tidak boleh dan tidak akan ada yang tahu kapan hari itu tiba. Jadi kalau ada hamba Tuhan, pendeta gereja, sepertinya dia tahu hari itu tiba. Berdasarkan ayat ini sebaiknya saudara menjauh. Amin. Karena ayatnya bilang tidak ada yang tahu. Ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya ya namanya pencuri kan kita nggak tahu. Makanya judulnya berjaga-jaga. Ya, artinya tidak ada yang tahu kapan itu datang. Tapi kita belajar dari tanda-tandanya. Ada alat lain berkata, jika pohon ara bertunas, engkau tahu artinya bahwa musim menuai sudah tiba. Seperti itu. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, saudara, namanya orang hamil ketika dia harus melahirkan, saudara mau pilih lahir normal ataupun lahir sesar, sama-sama ada rasa sakitnya. Nanti saudara bisa tanya kepada istri-istri saudara kalau sudah punya, kalau belum punya tanya kepada orang tua saudara. Apapun pilihan melahirkannya ada rasa sakit. Artinya semua dampak-dampak tanda-tanda akhir zaman yang tadi saya sampaikan, kita semua akan mengalami dampaknya. Akan mengalami. Tapi bukan untuk itu kita ditetapkan. Kita lihat lagi. Ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Nah ini tadi. Bersyukur dengan kabar baik. Ada terang.
Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Orang yang sudah punya terang, hari kedatangan Tuhan Yesus tidak seperti pencuri. Seperti pencuri hanya dalam artian kita tidak tahu kapan dia datang, tetapi dia bukan seperti pencuri yang membongkar kita punya barang. Amin. Nah ini, saudara harus mengerti ayatnya. Kemudian ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Diingatkan lagi, ada kabar baik. Kita bukan orang-orang malam. Amin. Kita bukan orang-orang kegelapan. Itu kabar baik. Diingatkan lagi. Ayat 7. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. Orang yang tidak punya terang, mereka akan tergerus oleh keadaan dunia. Kira-kira begitu artinya. Ayat selanjutnya. Ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju jerahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Lewat ayat ini diingatkan lagi. Perkokoh keyakinan kita dalam Injil. Amin. Pakai baju jirah iman dan kasih. Pakai ketopong pengharapan dan keselamatan. Hidup kita hari-hari mengandalkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ayat 9. Nah ini dia. Saudara boleh garis bawahi Alkitab saudara ayat 9 ini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Kabar baik apa yang kurang, saudara? Berarti benar. Firman ini berkata nyata, di dalamnya nyata kebenaran yang menuntun orang dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti saudara, bangun hidup kita. Siapkan diri kita. Kita tahu akan banyak kekacauan di dunia ini. Kita tahu. Kita juga akan mengalami dampak-dampaknya. Tapi jangan takut. Alkitab berkata jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membinasakan jiwa di dalam neraka. Kami takut terutama kepada Dia yang bukan hanya mampu membinasakan tubuh, tapi membinasakan jiwa di dalam neraka. Hari ini saya mau ingatkan, mari bersyukur dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dengan Injil, dengan kabar baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dia bukan hanya menyelamatkan mulai dari janji-janji yang tadi sudah saya bahaskan secara sederhana, bahkan sampai ke ujung bicara penghakiman. Tuhan berikan kabar baik. Alkitab mencatat ayat 9. Saya pengen saudara ingat itu baik-baik. Jangan sampai saudara ketakutan. Wah, ini sudah terjadi perang-perang, berarti sebentar lagi datang Tuhan Yesus, berarti saya bagaimana? Jangan saudara. Yang penting yakinkan dirimu selalu ada dalam kabar baik. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ujung-ujungnya menghukum kita, ngapain Dia mati di salib? Kalau ujung-ujungnya ternyata penghakiman yang kita alami orang-orang percaya sama dengan orang tidak percaya, ngapain Yesus tanggalkan tahtanya di surga dan turun ke bumi? Ngapain saudara? Ini kan tanpa kita sadari, pengajaran-pengajaran kita dihamiri dengan ketakutan-ketakutan dunia. Setitik ragi menghamirkan seluruh adonan. Mulai kita dihamiri. Memang dampaknya kita rasakan, memang kita akan susah, memang. Tapi bicara kehidupan kekal, itu kebenaran, itu kuasa Tuhan. Saya baca sekali lagi. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tuhan tidak tetapkan itu. Makanya Dia harus turun ke bumi. Makanya Dia hidup sama-sama kita. Makanya Dia turun ke dalam dunia orang mati. Makanya Dia harus bangkit. Makanya Dia harus naik ke surga. Makanya Dia berkata, aku akan berikan kamu penolong yang lain. Amin. Dia tidak tetapkan kita untuk murka, tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus. Artinya tetap jangan tinggalkan Yesus. Jangan jual imanmu hanya karena pergumulan. Jangan jual cintamu kepada Tuhan, kabar baik itu hanya karena hal-hal tertentu. Seperti Esau menganggap remeh hak kesulungan. Hanya gara-gara lapar. Dia jual kesulungannya.
dengan semangkok ya kacang merah. Tapi selanjutnya ketika Yakub diberkati, dia marah-marah. Nah ini yang terjadi dalam orang Kristen. Perjalanan iman hanya masalah dunia, dia jual iman. Tapi selanjutnya kan Tuhan berjanji aku tidak ditetapkan murka. Nah loh, sepanjang hidup tidak sungguh-sungguh. Ini berbahaya. Terus ayat 10 itu yang saya paling suka. Yang untuk berawal keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10 yang sudah mati untuk kita. Ini dijelaskan. Yesus itu yang sudah mati. Kemudian tujuan matinya itu apa? Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Tadi di atas dikatakan, baiklah kita berjaga-jaga dan jangan tidur. Tapi ayat 10 ini bicara bahasa kasih. Mungkin ada kondisi saudara tidak kuat berjaga-jaga, tapi saudara tidak jual Yesus. Nah ini dia kan, selama saudara bersama Yesus, Alkitab berkata, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi tujuan kekristenan adalah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kira-kira kabar baik apa yang melebihi itu semua, saudara? Amin. Saya waktu renungkan ayat ini sering saya khotbahkan. Tapi hari ini saya dapat terima. Tidak seperti khotbah-khotbah saya sebelumnya tentang ayat ini. Tapi ayat ini saya dapat terima itu. Mari kita bangun keyakinan kita dalam Injil. Sebagai bukti kita tidak mati. Sebagai bukti kita bangga bahwa kabar baik itu sudah ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau saudara percaya, mari kita berdoa. Saya percaya sekali waktu akan lebih banyak lagi Tuhan tambahkan. Tuhan bukakan kebenaran dalam kehidupan kita. Cara untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Injil sederhana. Yang pertama, tetap baca firman Tuhan. Kalau kamu cinta Tuhan, pasti kamu baca firman. Yang kedua, tetaplah rendahkan hatimu dan berdoalah kepada Dia. Dan ketika Tuhan izinkan kita mengalami proses, percayalah seperti kebenaran dalam firman Tuhan. Jika saudara harus melewati masalah, tantangan, proses, Injil yang adalah kekuatan Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak akan biarkan saudara melewati masalah sendirian. Mari kita berdoa, kita juga doakan bangsa kita supaya segera selesai dari segala konflik, baik secara khusus pandemi ini, sehingga gereja bisa benar-benar berkarya. Haleluya.